Episode ini diberi judul Tragedi Mama Yasinta, Pembungkaman dan Paradoks Si Paling Pembela HAM. Akhir-akhir ini, sosial media dipenuhi dengan kontroversi film Pesta Babi. Film yang menyorot tentang proyek strategis nasional, kondisi alam Papua, dan perlawanan masyarakat adat. Menurut saya, tidak ada yang salah dari film tersebut. Film itu menyorot satu sisi, yaitu sisi kontra terhadap proyek strategis nasional di Papua. Pembukaan lahan juga dikritisi, dan kondisi masyarakat Papua. Si pembuat film sudah punya posisi subjektif yang ingin dibungkus secara emosional untuk mengamplifikasi tujuannya. Kalau menurut saya, melihat latar belakang si pembuat film, tujuannya yaitu memercikkan api Papua lepas dari NKRI. Menurut keyakinan saya ya. Saya belak-belakan saja karena posisi pembuat film konsisten dari dulu, bahkan gamblang bisa kita dengarkan ketika ia berdebat dengan Mas Budiman Sujatmiko. Kalau Papua lepas di masa saya gimana nih, kata Jokowi. Karena dia tidak melihat aspirasi publik yang mengatakan it's okay kalau lu membebaskan sebuah bangsa secara demokratis dan non-violence. Justru kami akan memuji seperti kami memuji Habibie membebaskan Timor Leste. Jadi karena ada tersandra rasa psikologis tadi, nggak ada satupun politisi, bahkan Bung Budiman yang progresif tahun 98, berbicara agak berani begitu, dan memberikan sinyal feedback kepada political system bahwa beda, Bung. konstituenmu nggak semuanya NKRI harga mati loh, kira-kira gitu. Konsisten hingga saat ini pembuat film ingin Papua tidak lagi menjadi bagian dari NKRI, dan kampanye ini dilakukan bertahun-tahun hingga mengemis ke dunia internasional. Entah apa motivasi konsistensi ini, kita tidak tahu. Apakah mungkin ingin menjadi presiden atau menteri komunikasi Papua nantinya, kita juga tidak tahu. Tapi kemudian propaganda si pembuat film kali ini menuai kontroversi. Bukan hanya tentang dari mana sumber dana pembuatan film. Masyarakat sepertinya sudah tahu bahwa NGO tersebut menerima miliaran dari yayasan internasional. Namun permasalahan yang lebih menyayat hati adalah permasalahan izin dari bintang film yang ia tampilkan dan tanda kutip jual kemana-mana. Mama Yasinta, seorang tokoh adat yang memperjuangkan tanah adatnya yang terdampak oleh proyek PSN. Mama menuntut film tersebut dihentikan karena figur dan mukanya dipampang tanpa izin dari Mama Yasinta sendiri. Mama Yasinta merasa dimanfaatkan dan tidak diberitahu terlebih dahulu tentang pembuatan film ini, sehingga dirinya marah ketika tahu ini dijadikan produk film yang ditayangkan di mana-mana. Bahkan yang terbaru, Mama Yasinta kemudian datang ke Jakarta untuk melaporkan tindakan yang merugikan dirinya ini. Menanggapi ini, si pembuat film bersama pengikutnya langsung defensif, menuduh Mama Yasinta diintimidasi dan ditekan oleh TNI, intelijen, militer, Haji Isam, dan lain-lainnya. Mereka serang semua. Mereka serang orang yang mereka rasa membuat Mama melaporkan film tersebut. Kenapa saya punya wajah ditampil terus? Saya tidak mau. Kan itu tanpa izin saya. Padahal Mama Yasinta hanya menuntut tanggung jawab dari si pembuat film yang menjadikan dirinya produk atau objek yang dieksploitasi tanpa izin darinya. Kata kuncinya adalah eksploitasi. Dan Mama Yasinta menuntut haknya. Tapi sepertinya si pembuat film menjadi ketakutan dan melakukan kampanye media sosial untuk membuli Mama dan menuduh banyak pihak. Siapapun yang bisa dituduh sebagai scapegoat atau kambing hitam. Upaya ini dilakukan untuk mengaburkan fakta bahwa mereka memang melakukan eksploitasi dan mungkin melanggar HAM itu sendiri. Saya miris melihat kelakuan ini dan saya yakin serangan terhadap Mama Yasinta tidak organik. Pasalnya, kelompok yang gencar meneriakkan HAM malah melakukan pembungkaman kepada Mama Yasinta yang hanya menuntut haknya sebagai seorang manusia. Masalah yang dituntut Mama Yasinta itu bukan pernyataannya tentang PSN, bukan Papua. Itu permasalahan lain yang harus dipisahkan. Permasalahan adalah dirinya yang merasa dieksploitasi. Kenapa saya sebut pembulian Mama Yasinta di media sosial sebagai bentuk pembungkaman? Karena saya diajari oleh Ketua Kurawal tentang yang disebut dengan pembungkaman gaya baru atau pembungkaman cara baru. Ada penggerudukan lewat media sosial, itu juga pembungkaman cara baru.
Dan ternyata mereka sendiri mempraktekkannya. Kelompok yang mengaku membela HAM malah melakukan pembungkaman gaya baru terhadap hak seorang perempuan adat. Apa salah Mama Yasinta? Beliau hanya menuntut HAM yang selama ini kalian teriakan itu, dan kalian langgar sendiri ternyata. Dan beliau lakukan dengan cara-cara yang berdasarkan hukum, sah dan legal di Indonesia. Apa yang terjadi jika seorang perempuan adat Papua mengatakan bahwa wajahnya digunakan dalam sebuah film tanpa izin darinya? Dan yang menyerang justru kelompok yang selama ini paling keras berbicara soal HAM. Hal yang dituntut oleh Mama Yasinta yaitu terkait harga diri dan martabatnya sebagai seorang manusia, bukan hanya objek atau produk laporan kalian ke Yayasan OSF. Atau bahasanya Mama Yasinta, dia bukan ukiran asmat. Terkait proyek PSN, Mama Yasinta punya posisinya sendiri. Harusnya proyek PSN kalian pisahkan dengan harga diri seseorang. Kalian bisa mengukur berapa luas lahan yang dibuka untuk proyek PSN, tapi kalian tidak bisa mengukur betapa perihnya hati Mama Yasinta ketika tahu dirinya dimanfaatkan untuk proyek film kalian. Mama Yasinta diajak ke Jakarta, Makassar, Jayapura, dan keliling, mengira suaranya akan didengar dan aspirasinya ditampung. Ternyata itu subjektif. Hanya ditampung dan didengar oleh kelompok pembuat film jika sesuai dengan subjektivitas film. Sekarang, Mama Yasinta merasa dimanfaatkan karena tidak memberi izin film tersebut memampangkan wajahnya. Justru kelompok tersebut menolak mendengar, kemudian menuduh suara Mama hasil intimidasi. Jadi, posisi saya silakan kritisi proyek PSN. Kritik perlu untuk mengukur tindakan pemerintah di lapangan. Tapi stop pembulian kalian kepada Mama Yasinta. Justru kalianlah yang menekan Mama dengan melempar kata-kata di sosmed yang sangat tajam untuk meruntuhkan moralnya dan mengancam keamanannya. Terlebih lagi, sentimen yang kalian bangun di sosial media bisa berdampak sangat signifikan terhadap keamanan Mama Yasinta dan keluarganya. Karena selain si pembuat film yang setuju dengan Papua lepas dari NKRI adalah kelompok separatis OPM. Namun dengan catatan, tidak semua pihak kontra PSN itu pro OPM. Tapi kita bisa lacak sendiri bukti digital pernyataan-pernyataan si pembuat film serta posisinya tentang Papua. Pembuat film datang dengan kameranya melakukan eksploitasi terhadap Mama. Yang lebih berbahaya adalah OPM yang datang dengan senjata dan melakukan kekerasan. Apakah hal ini terpikirkan oleh kalian seberapa mencekamnya situasi tersebut? Jika terjadi sesuatu kepada Mama Yasinta ataupun keluarganya, saya yakin 1000% saya yakin pihak pembuat film dan para pembuli di sosial media tidak akan bertanggung jawab. Itulah kenapa saya menyerukan untuk pihak pemerintah daerah bersama aparat keamanan melindungi Mama Yasinta karena dampak snowballnya yang bagi saya itu bisa mengancam nyawa Mama Yasinta. Si pembuat film datang ke Papua, melakukan framing, mengambil sampel 2 hingga 3 suku yang kontra terhadap PSN dari 250-an suku di Papua, memampang wajah-wajah dengan baju adat untuk memberikan kesan eksotisme, kemudian kembali ke Jakarta dengan laporan proyeknya ke pendonor. Tapi Mama Yasinta, Papua adalah rumahnya, tempat ia akan kembali berkebun dan hidup dengan normal. Jangan kalian habis manis sepah dibuang. Bukan hanya Anda yang pernah ke Papua, saya juga 5 tahun bolak-balik ke Papua, Biak, Merauke, Jayapura, Timika, hingga Paniai. Saya juga mencintai Papua dengan kompleksitasnya. Dan juga saya menyadari ketimpangan antara Papua dan Jakarta. Tapi pemerintah bersama TNI selalu bekerja keras untuk membangun Papua dan menjaga masyarakat dari kekerasan OPM. Saya menyaksikan bagaimana gereja, puskesmas, sekolah dibakar, hingga guru-guru diperkosa, dianiaya, dan dibunuh oleh kelompok separatisme OPM. Jika ini yang kalian dukung, saya tidak mengerti di mana letak idealisme penegakan HAM yang kalian keluar-keluarkan selama ini. Dan jika memang ada hak masyarakat adat yang diabaikan dalam pembangunan Papua, hal tersebut bisa dimitigasi dengan proporsional. Bukankah di film tersebut dan dalam pernyataan Mama Yasinta, keluhan masyarakat diterima oleh pihak berwenang di Jakarta? Artinya, fungsi ini masih berjalan, bukan mandul dan tidak bisa diharapkan. Sebagai seorang perempuan, saya mendukung Mama Yasinta.
dan menuntut si pembuat film untuk mengembalikan hak, harga diri, dan martabat Mama yang dicoreng melalui film tersebut. Tidak semua orang senang masuk kamera. Tidak semua perempuan senang dipertontonkan ke publik seperti yang dilakukan dalam film tersebut. Mama Yasinta adalah manusia dan perempuan, bukan objek eksploitasi demi eksotisme dan eksposur sebuah produk. Dukung Mama Yasinta dan stop pembulian terhadap Mama di sosial media. Terlepas Anda pro atau kontra PSN, satu hal yang tidak boleh hilang adalah hak seorang manusia untuk menentukan bagaimana wajah, suara, dan kisah hidupnya digunakan. Sekian episode kali ini. Kasih ulti dengan bukti.